Gimana kalau saya bilang, aturan perang global itu baru aja ditulis ulang dalam semalam? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah sebuah sumber yang mengklaim hal itu baru saja terjadi. Kita akan lihat argumennya yang bilang kalau sebuah aliansi dari timur secara diam-diam udah menciptakan sebuah realitas strategis yang baru yang menantang semua yang kita kira kita tahu soal kekuatan militer. Pertanyaan inti dari analisis ini, cukup mengejutkan. Apa mungkin kekuatan militer paling dominan di dunia justru udah diakali secara strategis? Ini bukan cuma pertanyaan iseng ya. Menurut sumber yang kita bahas ini, jawabannya bisa jadi mengubah keseimbangan kekuatan global. Yuk kita lihat buktinya. Oke, hal pertama yang harus kita pahami menurut sumber ini adalah medan perang yang paling menentukan itu bukan yang ada di darat atau laut. Lupakan itu. Medan perangnya ada jauh di atas kepala kita. Sebuah konflik senyap yang terjadi di dinginnya luar angkasa, di mana satelit dan aliran data jadi senjata utamanya. Nah, kutipan ini nih intinya. Sumber ini berargumen bahwa sementara dunia fokus pada perangkat keras militer yang kelihatan, jet tempur, kapal induk, ancaman sebenarnya itu adalah sesuatu yang sama sekali beda. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh, dan jelas nggak bisa dilawan pakai senjata konvensional. Jadi, gimana cara kerja strategi tak terlihat ini? Nah, pilar pertamanya, kata sumber ini, adalah aliansi teknologi yang, luar biasa kuat. Kita bicara soal gabungan kemampuan luar angkasa Rusia dan Tiongkok untuk ngasih Iran satu hal yang nggak pernah mereka punya sebelumnya. Mata yang tajam dan independen di langit. Coba kita lihat rantai intelijen yang brilian ini. Anggap aja begini. Pertama, satelit Kayam punya Rusia jadi mata-matanya, yang terus-menerus mantau aset militer barat. Kedua, sistem Baidu dari Tiongkok ngasih data GPS yang super akurat yang nggak bisa diacak-acak sama Amerika. Dan langkah terakhir, Iran nerima semua data penargetan presisi ini secara terus-menerus. Ini sistem tertutup yang menurut sumbernya nggak bisa diretas, diblokir, atau dimatikan sama Washington. Dan inilah hasilnya, yang menurut analisis ini cukup bikin merinding. Tiba-tiba nggak ada lagi tempat buat sembunyi. Setiap kapal induk, setiap pangkalan, setiap pergerakan pasukan jadi transparan. Bisa dilacak secara real time dari luar angkasa. Keuntungan dari elemen kejutan dan kerahasiaan yang jadi kunci kekuatan militer langsung hilang begitu saja. Oke, jadi aliansi timur sekarang bisa lihat semuanya. Tapi pertanyaannya, apa mereka bisa kenain targetnya? Nah, ini membawa kita ke bagian kedua dari argumen ini. Gimana caranya menetralisir keunggulan terbesar Amerika di udara, yaitu teknologi siluman atau stealth. Selama puluhan tahun, kan seluruh strategi kekuatan udara barat itu dibangun di atas satu ide revolusioner. Tembus pandang dari radar. Kemampuan untuk menyerang tanpa terdeteksi. Tapi, gimana kalau jubah tembus pandang itu tiba-tiba bisa ditembus? Analisis ini berpendapat bahwa hari itu telah tiba. Nah, ini dia biang keladinya. Menurut sumber ini, sistem radar YLC-8B buatan Tiongkok. Gampangnya gini, radar ini dilaporkan beroperasi di frekuensi yang beda dari radar biasa, yang membuatnya bisa mendeteksi bentuk dan material yang dipakai di pesawat siluman seperti F-35. Tiba-tiba saja, yang tadinya tak terlihat, jadi terlihat jelas. Coba pikirin deh, kutipan ini nunjukin taruhan yang luar biasa besar. Ini ibarat kita menghabiskan triliunan dolar buat bangun benteng yang nggak bisa ditembus, tahu-tahu musuh kita udah nemuin kunci buat buka gerbang depannya. Seluruh asumsi strategis, kata sumber ini, hancur dalam sekejap. Tapi, tunggu dulu. Analisis ini bilang kalau pertarungan sesungguhnya itu bahkan bukan di medan perang fisik. Langkah terakhirnya, langkah skakmatnya, justru terjadi di arteri ekonomi dunia.
di mana satu titik sumbatan bisa melumpuhkan seluruh negara. Angka ini, wah, luar biasa. 1 dari setiap 5 barel minyak di dunia harus lewat jalur air yang sempit ini, Selat Hormuz. Sumber ini bilang, siapapun yang mengontrol jalur sempit ini, dia sebenarnya megang tombol on-off ekonomi global. Dan disinilah semua rencananya jadi satu. Dalam skenario Selat Hormuz ditutup, sumber ini melukiskan 2 gambaran yang sangat kontras. Barat bakal panik, inflasi meroket, krisis energi. Sementara itu Tiongkok menurut analisis ini tetap tenang. Kenapa? Karena mereka udah merencanakan ini bertahun-tahun, membangun cadangan minyak lebih dari 1 miliar barel, dan kabarnya juga udah negosiasi jalur aman buat tanker mereka. Ini bukan keberuntungan, ini adalah perencanaan strategis. Oke, jadi kalau kita gabungkan semua kepingan puzzle ini, pengawasan dari luar angkasa, teknologi anti siluman, dan kontrol ekonomi, gambaran apa yang kita dapat? Sumber ini berpendapat bahwa ini adalah cetak biru untuk sebuah tatanan dunia yang baru. Yuk kita lihat kesimpulan akhirnya. Nah, ini dia 3 poin utamanya. Pertama, keunggulan di udara itu udah nggak bisa dijamin lagi. Kedua, kemandirian teknologi dari sistem kayak GPS sekarang jadi kenyataan. Dan yang ketiga, sanksi ekonomi udah nggak jadi senjata ampuh lagi kalau sebuah negara punya sekutu yang kuat di belakangnya. Dan ini membawa kita ke tujuan pamungkas dari seluruh strategi ini, menurut sumber tersebut. Setiap langkah yang kita bahas tadi, aliansi teknologi, kontrol titik ekonomi, semuanya mengarah ke satu tujuan besar, membongkar sistem petrodolar, di mana energi global dinilai dalam dolar AS dan menggantinya dengan alternatif lain. Jadi pada akhirnya, analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang mengubah paradigma kita. Apa sih sebenarnya definisi kekuatan di abad ke-21? Apa itu jumlah kapal induk yang kita punya? Atau jangan-jangan kekuatan itu adalah kendali atas aliran data, energi, dan keuangan tak terlihat yang sebenarnya jadi penopang tatanan dunia? Menurut sumber ini, jawabannya sudah berubah dan dunia kini sedang berusaha mengejar ketertinggalan.